Saat ini kita berada di tol ya, lingkar luar guys ya. Ini ke arah Cijantung, kita lurus dulu ya. Ya guys. Nah, insya Allah akan silaturahmi ke Kang Andika, alumni Tebireng guys. Gedungnya Ganjar apa? Menara 166 ya nih guys ya, katakan Allah guys. Insya Allah inspiratif ya. ESQ ya. Kita saat ini berada di tol lingkar luar ya guys ya. Macet memang Jakarta guys ya, lingkar luar ya. Oke, kita nikmati kemacetan yang ada guys. Oke guys ya, ini kalau lurus ke arah Soekarno Hatta kita akan belok ke kiri ya, ke arah Bintaro Serpong ya. Ini guys ya. Ini 200 meter kita akan belok ke Pondok Agung Bintaro, lurus ke arah Serpong guys ya. Belok. Ambil jalan keluar 04. Bintaro ya. Terus sejauh 1,5 kilometer. Inilah Bintaro Jaya ya, Bintaro City guys. Wow. Setelah 500 meter, gunakan lajur kedua dari kiri untuk menggunakan jalan ke Pasar Modern Sektor 9, Puri Bintaro. Situasi Bintaro, gedung bertinggi-tinggi. Bintaro City. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Rame guys ya di daerah Bintaro ya. Bajava Flores. Mantap Bajava. Oh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. saya bisa silaturahmi ke Mas Andika ya. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui untuk CV-nya Mas Andika. Oke. Mas Andika, kalau tadi sudah sekilas informasi angkatan masuk 2000 ya Mas ya? 2000 betul. Waktu itu Sanawiyah ya? Sanawiyah sampai dengan 2003. Lanjut 2003 sampai 2006. Betul. Karena waktu itu di Aliyah tidak ada IPA. Iya, akhirnya murtad kata orang-orang Sanawiyah tuh, kita murtad ke SMA jadi. Masya Allah. Bisa diceritakan sedikit Mas Andika tentang CV-nya Mas Andika waktu pas di Tebireng? Di Tebireng itu gini, di Tebireng itu di Sanawiyah ya biasa, kita masuk 2000 gitu ya. Yeah. Itu lagi memang kalau waktu itu pas Gus Dur lagi ini ya, lagi presiden ya. Kemudian ya saya satu tahun di situ, dan di pondok juga kebetulan saya aktif di organisasi juga. Organisasi itu daerah dulu. Dulu masih dia Sidoarjo ya. Kan Sidoarjo orang tua Sidoarjo, tapi tinggal di Bekasi. Oke. Karena Bekasi itu dekat dengan Jakarta Ya. Akhirnya kita tuh didata di dulu HISPA ya namanya ya. HISPA itu Jawa Barat. HISPA ikut, Opi ikut. Untung yang Jawa Timur nggak ikut ya? Oh, ini dulu belum. belum. Setelah Berarti HISPA didata ikut. Opi didata ikut. Oke. Karena saya juga ya kan ada keluarga di Sidoarjo. Yeah. Akhirnya Putra Delta ikut juga. Berarti 3 organisasi langsung? 3 organisasi langsung. Tiga organisasi Tiga orda langsung.
Nah, cuma ya kebetulan ya organisasi itu tuh masih jadi anggota aja. Iya. Kemudian di Sanawiyah juga ya aktif organisasi di inilah di OSIS lah ya dulu kalau di Sanawiyah Iya, OSIS. iya, betul. Di komplek juga kan ya. Kompleknya apa? Komplek maksudnya. C berapa? C8. Wah, C8 anak-anak Sidoarjo kan? Iya. Saya C10 saya 3. Oh, di C10. Pasuruan. Pasuruan. Iya, Pasuruan. iya, C10 Pasuruan. Oh, C8 ya? C8. Oh, C8. berarti selama sanawiyah di C8. Selama Sanawiyah sampai SMA kelas 1. Kok bisa di C8? Kan katanya dari Bekasi. Karena kebetulan masih ada ada iparnya kakak. Oh. Jadi apa saya bilang ya ada iparnya kakak yang dari Sidoarjo ya. Yang di Sidoarjo. Berarti C8 itu Sidoarjo ya. Sidoarjo karena ya udah karena ada kakak akhirnya masuk ya barengan sama anak Sidoarjo, makanya itu tuh akhirnya dari Hispa OPI sampai ke Putra Delta. Berarti Ya Hispa itu. ikut juga. Hispa awalnya ikut karena kan dari Bekasi kan di dalamnya Ya, itu. Nah, betul. cuma memang selama ini berjalan di organisasi akhirnya yang lebih aktif itu di OPI sama di Delta. Oh, karena sampai pada akhirnya saya lupa di Sanawiyah kalau nggak salah kelas 3 itu. Iya. Kelas 3 sampai yang SMA itu saya sekretaris di organisasi. Sekretaris di organisasi? Sekretaris di OPI juga, sekretaris di Delta juga. Waduh, Masya Allah. Jadi kalau surat-suratan ya yang tanda tangan sama berarti kan. Nah, udah gitu. Itu tahu. Apa? Teman-teman OPI tahu kalau saya di ini. Ya udah nggak apa-apa sekalian ya. Ya kan. Cuma beda memang yang satu saya sekretaris kan karena ada sekretaris umum ada sekretaris 2 ya. Iya. Yang di sekretaris umum ini mananya? Yang itu di Deltanya. Oh, Deltanya ya. Kalau yang di OP-nya sekretaris 2. Udah gitu saya juga waktu itu di OSIS SMA saya juga sekretaris juga. Jadi emang kayaknya passionnya di sekretaris ya. Nah itu asal muasalnya juga akhirnya itu di C10 ya, gitu. C10 ya, C8 ya, C8. C8 sampai kelas berapa SMA? Kelas 1. Sampai SMA kelas 1. Dulu habis itu pindah ke karena kan SMA dipisah ya. Karena dipisah. Dulu nggak Di M ya, M atau mana SMA dulu? Akhirnya di N. N ya? Ya di bawah. N, ya? Kalau M kan atas. Oh iya betul. Akhirnya ya kelas 2 pindah ke N. Jadi di C itu ya untuk yang Sanawiyah. Sanawiyah. Oh. Kayak gitu sih. Jadi kan memang dulu dipisah ya Sanawiyah sendiri, SMP juga sendiri. Terus ya SMA di komplek N. Iya. Yes. Berarti 6 tahun ya, lumayan lama ya. Ya alhamdulillah bisa hebat. Minum air jeding 6 tahun kan. Masya Allah. Apa kira-kira Kang Andika apa cerita yang mungkin terkesan yang mungkin Kang Andika waktu itu pada saat di pondok ataupun di SMA apa Kang Andika kira-kira? Apa ya? Atau di Sanawiyah ataupun di SMA ada gak Kang Andika? Ya kalau cerita tuh banyak sih ya. Banyak ya? Ya dari salah satunya atau salah duanya? Ya yang ini sih kalau ya dari situ kalau ini kan dari di pengalaman organisasi terus kemudian ketika waktu itu yang sangat berkesan tuh ketika ini ya yang kita sempat santri itu pada demo ya itu zaman saya juga santri demo terus ke yang waktu di SMA atau waktu pas di santri di Sanawiyah. Mohon maaf apa Kang waktu itu yang mau diaspirasinya apa waktu itu? Aduh lupa deh waktu itu. Waktu itu apa ya masalah Sanawiyah ya? Sanawiyah tapi mungkin kalau nggak salah udah kelas 3 lah ya. Iya. Udah kelas 3. Itu ya kita yang ada kita demo bareng-bareng gitu ya. Iya. Terus ya sama ini kan yang berkesan itu inilah yang ngaji ya Ishak itu pasti lah yang iya. Ishak ya kebetulan karena memang ya Ishak itu kan di Sidoarjo ya. Waktu itu
pondok belum ada ini ya perubahan bangunan belum waktu zamannya Mas di zaman Andika saya belum ya? Belum. Di Tahun zaman berapa ya waktu itu restruktur ini ya? kalau nggak salah itu setelah wafatnya Gus Dur ya kalau nggak salah. Oh, 2000. Restrukturisasi itu wafatnya Gus Dur, kemudian kan berarti masih bangunan yang lama ya? Itu masih bangunan yang lama. Di saat saya kamar kita sudah nggak ada ya, C sudah nggak ada sekarang. Udah hilang sekarang. Udah nggak ada sekarang, udah nggak ada. D, C, DBP. Iya udah nggak ada. Udah ya yang dekat makam jadi. Berarti Mas Andika masih apa ya menangi ya apa yang lapangan pingpong yang iya, pasti. Pakai itu ya semen itu ya? Itu apa ya yang berkesan itu waktu pas ya Sanawiyah masuk gitu kan. Karena waktu pas saya masuk itu memang masih masih musim liburan, masih liburan ya. Jadi pas masuk itu belum rame memang di pondok. Jadi ya udah kerjaannya ya main pingpong ya kan. Itu juga satu yang berkesan main pingpong. Kalau kita main pingpong biasanya pakai bat, kalau dulu kan kita pakai triplek ya. Kan? Sudah senengnya minta ampun ya. Sudah seneng juga gitu. So, berarti waktu itu pengalaman yang paling berharga selama pondok tuh Mas Andika awalnya berada di 3 orda ya, Hispa, OPI sama Delta. Dan tapi juga pernah ya akhirnya 2. Dan semuanya itu Mas Andika jadi pengurus dan bagian sekretaris ya. Ternyata memang passionnya di situ ya sampai sekarang ya. Kira-kira apa sih Mas Andika? Mungkin apa ya? Kalau kita bilang itu barokah ya, mungkin tepatnya kalau kita santri ya. Misalnya terkadang kita kan mengartikan barokah itu dari 2 perspektif ya kan ya. Perspektif pertama itu tentunya kalau orang akademisi melihatnya barokah itu ya diawali dari ikhtiar. Tanpa kita sadari ikhtiar loh Mas. Betul. Tanpa kita sadari walaupun mungkin Mas Andika waktu itu waktu Sanawiyah ataupun di SMA waktu pas berada di Orda terus diangkat menjadi sekretaris, awalnya kan fun-fun aja kan begitu. Tidak terpikirkan sampai sejauh ini akhirnya kan ternyata ikhtiar tadi mendapatkan barokah yang secara akademisi Mas Andika dapatkan. Tapi secara yang kalau kita orang-orang pondok mengakui believe or not ya, percaya tidak percaya, tapi barokah itu pasti ada ya. Ya sebenarnya gini sih, kalau yang berkesan di saya kadang kenapa dulu ketika aktif organisasi itu menarik gitu Mas. Itu aktif organisasi kita belajar berani bicara tampil ya, jadi public speaking ya. Kita bisa public speaking. Yang paling ini juga yang yang jadi notes buat saya. Karena saya sering jadi sekretaris. Ya itu dia. Jadi saya tertarik gitu. Jadi sekretaris, akhirnya bikin proposal, bikin surat. Ketika saya di kementerian pun akhirnya sudah terbiasa. Itu loh. Bikin surat, bikin proposal. Nah sampai sekarang akhirnya ngerjain project yang dibutuhin apa ngarang bikin proposalan gitu. Berarti mohon maaf, bener tadi yang saya katakan ya Mas ya. Betul. Walaupun memang barokah itu ya kita sebagai santri mengatakan barokah ya al-ziyadatul khair kan dengan bertambahnya kebaikan. Tapi barokah juga diawali dari sebuah ikhtiar yang mungkin pada saat kita masih mondok kita nggak menyadari ternyata itulah jalan cerita kita gitu ya Mas. Betul. Itu sih yang saya lihat juga memang sepertinya ya memang sudah jalannya jalannya. Ya apa yang kita senangi, apa yang kita lakukan dan ikhlas tentunya gitu kan. Betul. Karena kan yang nggak kita pungkir ya ketika kita aktif organisasi ya mau nggak mau kan uang jajan kita tuh jadi buat fotokopi, buat ngeprint gitu kan. Ya udahlah. Berarti saya kan bersakit-sakit dahulu ya. Sekarang dahulu. Menikmati hasilnya. Insya Allah menikmati hasilnya. Waktu itu banyak ya, misalnya uang jajan kita yang seharusnya untuk jajan akhirnya untuk fotokopi ya. Ke organisasi. Berarti Mas Andika kalau masalah proposal, masalah surat menyurat sudah di luar kepala Mas ya? Insya Allah dari luar kepala. Jadi memang ini ya. Jadi kadang itu kemampuan kita berpikir istilahnya untuk membuat surat kan butuh soft skill ya. Nah, butuh soft skill. Secara tidak langsung yang ternyata itu manfaatnya besar. Manfaatnya ketika
ketika bikin laporan lah ya, bikin laporan betul. dengan ya dulu saya jadi sekretaris itu kan pasti kalau kita bikin PHBI kegiatan Iya, PHBI. ada laporannya. Akhirnya kan ketika kita di pekerjaan pun ketika Itu kita sama ngeliat, ya, kita sama pasti ya. akan disuruh buat Sama laporan. ya. Ketika kita di dengan dulu kita terbiasa istilahnya menghadapi tekanan-tekanan istilahnya dari sebagai panitia dan lain sebagainya. Akhirnya kan kita terbiasa bisa bekerja under pressure. Jadi nggak masalah Betul. timeline, deadline seperti Sudah apa. biasa. Akhirnya ya memang timeline deadline itu memang penting ya. Iya. Karena namanya kita bekerja itu sudah badan tentu ada timeline deadline-nya ya. Itu tidak pasti. bisa Tidak bisa alih-alih ya. Iya, pasti ya kan gini Gimana? Salat Ar-Insyirah juga kan tadi bilang setelah kita selesai melakukan satu maka lakukan yang lain. Udah kita lakukan aja. Ya kayak jalanin aja udah. Iya. Kayak air mengalir aja ya Mas ya. Mengalir aja. Singkat cerita tahun 2006 selesai ya Mas ya, SMA ya. 2006 selesai. Terus lanjut kuliah di UIN ya. Sebenarnya maunya di Malang. Oh, gimana Maunya di ceritanya? Malang. Kenapa milih di Malang awalnya terus Awalnya kan ya namanya teman-teman paling ya. Teman-teman banyak yang di Malang. Ngambil Maunya ke rencana di Malang. mana? Di Ya. UB atau di mana waktu itu? Dulu di Atau di Unisma? UB sama di Unisma ya dulu. Iya, Unisma ya. Sama UM apa ya? Apa? Eh, Yang UMM. UMM ya. Ya, Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah waktu itu Oh, karena di mungkin UM. teman-teman banyak ya dari Iya, kan banyak yang karena, di UB, banyak yang di UMM, ada yang di ada yang di Unisma karena juga. kalau kita gitu. bilang kuliah memang suasananya enak di Malang ya. Betul, kan adem ya di Adem sana ya. ya. Nah, cuma memang ya orang tua karena kita udah perantau jauh selama 6 tahun, 6 tahun, mungkin ya, pengen dekat ya sama pengen anak. dekat sama anak, walaupun nggak juga akhirnya. Gimana aja? Ngekos. Apa? Ngekos akhirnya kan orang kan di enggak. Bekasi ya. Awalnya enggak. Oh, awalnya enggak. Awalnya PP enggak. berarti. Awalnya PP. Dari Bekasi ke UIN. Iya, dari Lumayan Bekasi, jauh tuh. makanya lumayan jauh. Lumayan jauh tuh. Jadi- Berapa semester di jalan itu? Tiga semester. Push. 3 semester, cuma ya karena dulu ya namanya kuliah kan pasti kita ada tugas ya. Iya, Ada betul, tugas betul. malam. Ya kadang kan nanggung kalau pulang ngerjain di rumah belum tentu bisa dikerjain gitu kan. Betul. Tapi memang waktu pas SMA, terus rencana setelah selesai SMA pingin masuk TI gitu. Sebenarnya enggak. Apa ini apa gitu? Sebenarnya itu karena mau IPA karena kan memang senangnya di IPA ya. Iya, Pengennya betul. tuh sebenarnya waktu itu Kedokteran? lebih ke kedokteran. Lebih ke kedokteran. Terus lanjut. Kedokteran waktu itu sempet ikut yang beasiswa itu loh, yang beasiswa anak-anak pondok itu. Oh iya. Beasiswa pondok. Iya. Terus ya waktu itu lolos dari kabupaten ya, dari Iya, kabupaten. Nah, cuma di provinsi nggak lolos. Oh. Terus ya udah kita coba lagi kan, akhirnya coba di UIN juga gitu kan. Di UIN. Di UIN ujian. Nah, dari UIN mana? UIN sini? UIN sini. Oh gitu. UIN Jakarta Oh berarti sini. sudah memupus untuk kuliah di Malang ya, karena orang tua meminta Iya, agak di sini karena ya. orang Oh tua ya, berarti udahlah. sudah fokus di Jakarta ya. Akhirnya ya di Jakarta. Oke. Akhirnya waktu di Jakarta juga kita ambil kedokteran gitu kan. Nah, selain kedokteran waktu itu kalau nggak salah Berarti farmasi pilihan deh, kalau pertama nggak kedokteran. Kedokteran. Terus Kedokteran, farmasi. Nah, Berarti yang pengen- terakhir adalah TI. Oh, berarti pengennya medis ya maunya ya. Sebenarnya pengennya medis, Berarti tapi- dia itu pilihan atau choice terakhir ya. Choice terakhir sebenarnya. Ternyata yang terakhir itu yang barokah. barokahnya di situ. Jadi ya, dan kenapa muncul pilihan TI itu? Iya, tuh? TI. Itu sebenarnya karena kan ketika jadi sekretaris Heeh. pasti megangnya PC dulu ya, Iya. kan Iya. PC akhirnya tertarik juga gitu kan. Oh, Kayaknya enak juga nih. awalnya mohon maaf nggak terpikirkan waktu pas SMA untuk masuk Enggak, ke TI enggak ada sama sekali. nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Terpikirkannya itu, terpikirkannya ketika dipilih jurusan Iya. kalau TI kan berkaitan dengan komputer Iya. biasanya kita main komputer nih gitu kan ketika waktu ya di Tapi organisasi iya betul. main komputer kan. Sudah ini ya sudah terbiasa dengan komputer kita ya. biasa dengan gitu. komputer kan karena ya kita bikin Iya, surat bikin betul, proposal betul, pasti kan betul. main komputer Betul, kayak betul, gitu. Betul. Jadi ya udah pilih aja Pilihlah TI. gitu kan. Heeh. Nah kemudian ya selain di akan waktu itu
SPMB ya, apa Iya, namanya? SPMB, ya, SPMB, namanya ya. betul. Karena UIN negeri kan ya. Iya, SPMB. Terus akhirnya ambil juga ya, jaga-jaga ambil di Gunadarma juga. Ya udah di Gunadarma ambil TI juga. Antisipasi kalau anti SPMB terima ya. Iya, SPMB terima, ambil di Gunadarma. Nah, Betul. terus di Pancasila itu ambil bukan TI tapi kalau Pancasila kalau nggak salah farmasi deh, kalau nggak salah farmasi atau apa. Kan kalau nggak salah di situ farmasinya bagus katanya. Betul. Akhirnya ya udah, pada akhirnya sebelum ujian di Gunadarma, belum ujian di Pancasila, baru ngambil formulir. Pengumuman SPMB udah ada. Akhirnya diterima tadi itu akhirnya ya. keterima di TI-nya. TI. Ya udah, masuk aja TI gitu. Oh, gitu ya. Berarti pilihan 1 sama pilihan 2 nggak keterima ya? Pilihan 1 doang Iya. nggak keterima, akhirnya pilihan ketiga ya udah jalanin aja ya kan. Tapi memang sudah langsung senang aja ya. Ya. Langsung senang saja ya, maksudnya di TI gitu ya. Maksud Di saya TI walaupun awalnya kan kalau senang, karena awalnya gimana? awalnya kan kita namanya di pondok ya kan. Iya, Namanya di iya. pondok dengan segala keterbatasannya. Iya, Itu betul. melihat teman-teman tuh apa ya? Kayaknya ketinggalan gitu. Kita ketinggalan jauh. Cuma ya itu tadi itu bilang kan, ya sesuatu itu butuh diikhtiarin gitu kan. Iya, betul diikhtiarin, betul. Untuk apa ya? Mencapai sesuatu lah. Sesuatu ya saya berusaha untuk belajar, mengejar teman-teman yang lain. Mungkin karena keterbatasan pada saat kita di pondok ya kan. Iya. Akhirnya mau nggak mau kita mengejar lah kekurangan ataupun keterlambatan kita dengan teman-teman ya. Dan yang ketidakbisaan kita ya udah kita belajar aja ya namanya ya wallahualam. Iya, betul. Berkah dari barokahnya dari ikhtiarnya itu. Dan memang kita ini ya akhirnya bisa aja gitu kan ya. Betul. Sampai pada akhirnya ya itu saya di sebelum selesai kuliah pun saya udah ditarik itu dia. Kemdikbud kan, Itu walaupun saya tertarik. gitu. Berarti kan Mas Andika kuliah tahun 2006 ya. Setelah selesai langsung kan? Iya. Berarti nggak sempat setahun atau enggak langsung ya fresh graduate langsung lanjut kuliah ya? Iya. Ya, kadang kan mohon maaf, misalnya ada teman-teman yang memang pengen masuk ke dokteran misalnya seperti itu. Kalau nggak masuk ke dokteran nggak mau kuliah. Kan ada seperti itu, Pak. Pokoknya Mas Andika enggak ya, fresh graduate langsung yang diterima TI udah langsung dijalani ya. Terus waktu itu mulai ditarik ke Kemendikbud pas tahun berapa, semester berapa, Mas? Semester 4. Semester 4. Semester 4. Selesai selesai semester 4 mau semester 5. Awalnya mohon maaf ceritanya, Mas. Awalnya itu saya dapat project ya. Ada teman dapat project, saya diajak. Iya, sama-sama UIN-nya juga. Beda, bukan UIN. Bahkan di Pancasila dulu. Ada teman yang teman apa? Anak pondok juga. Anak pondok Tebiran? Anak pondok Tebiran juga. Dia kuliah di Pancasila. Dia kuliah di Pancasila. Senior atau seangkatan? Seangkatan. Ini siapa? Kang Syukur. Syukur ya. Bukan. Siapa? Ada Robi. Robi. Sekarang di mana beliau? Sekarang usahanya. Itu seangkatan. Seangkatan. Waktu SMA. Waktu SMA. Robi ya. Robi ya. Kebetulan anak. Itu dia dapat proyek untuk yang di Kemendikbud itu. Betul, dapat proyek gitu kan. Dia juga masih kuliah kan waktu itu berarti? Itu masih kuliah. Kita sama-sama masih kuliah, dapat proyek. Itu gimana sih ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk kerja Kemendikbud itu? Ya, jadi waktu itu kan di Kemdikbud itu butuh tenaga awalnya. Kita untuk ngebangun sistem, ngebangun sistem IT. Ya, IT. Nah, cuma di awal kita ngerjainnya bukan untuk developmentnya. Awalnya kita bukan mengerjakan development, tapi kita hanya mengerjakan konten. Kita berawal dari situ mengerjakan konten. Berarti bukan developmentnya ya? Berarti kontennya ya? Bukan ya? Awalnya bukan development. Berarti konten ya? Awalnya konten. Nah, setelah konten itu selesai. Konten apa aja Mas Andi? Konten buku semua elektronik ya. Kita yang mendigitalkan konten itu kita tuh mendigitalkan konten-kontennya. Dari konten-konten itu kita bikin konten digital, kita proses menjadi yang bisa sesuai dengan format web. Awalnya dari situ. Nah, setelah dari situ ya
nerus tuh proyeknya. Jadi ya Iya. setelah proyek pertama udah selesai. Iya. Dan ketika waktu itu ngerjain proyek ya sebenarnya saya pun ya nothing tulus lah, ya udah karena kan masih kuliah ya udah Iya, apa, pokoknya cari pengalaman cari gitu. pengalaman Cari gitu. pengalaman. Ya udah Itu kita kerjain project. berapa tahun Mas Andika? Apa Proyeknya. dapat proyek itu bareng Proyeknya sama itu cuma teman tadi? 1-2 bulan kalau nggak salah. Oh, sebentar aja ya. Iya, Konten seperti- tadi itu iya, aja karena ya. kan konten itu hanya 1 Iya, bulan, iya. 2 bulan paling lama. Iya. Itu yang pertama. Terus Betul. setelah itu Setelah itu? ya saya juga nggak tahu Iya, betul. gimana yang setelah itu yang dihubungi untuk mengerjakan proyek ke saya. Oh, Langsung. bukan ini siapa? Iya, bukan dari teman, Oh, tapi bukan dari Robby saya, ya? tapi saya Ah. pun ngajak teman-teman. Wah, Tetap Masya ngajak Allah. teman-teman. Ya sesama alumni juga. Sesama alumni juga. Masya Allah. Ajak teman-teman, Ah, ya udah ah. kita kita kerjain lagi gitu. Iya, Karena iya, iya, setelah selesai proyek, nah yang di Iya. proyek kedua ini Iya. kita lebih banyak udah mulai masuk ke developmentnya. Iya, iya, iya. Ya inilah ya sebatas kemampuan kita waktu masih masih ini ya masih Iya. kuliah. Masih ya. kuliah, pokoknya semampunya lah ya. Iya, kan kita juga ada waktu itu ada seniornya, kita ngebantu untuk senior kita bantu juga untuk senior-seniornya. Oh, Jadi oh. setelah proyek itu selesai ya mungkin karena Konten kita- juga belum development. Itu development, udah development. konten dan development. Oh. Itu konten dan udah mulai development dan deploymentnya juga, deploy ke productionnya itu Production. kita yang bantu kita bantuin. Bantu. Terus ya selanjutnya Ini masih kuliah ya berarti ya Mas masih ya? kuliah. Alhamdulillah masih kuliah itu Oh. semester 4 gitu kan. Oh, iya, Jadi iya, dulu itu ya karena lagi semester pendek ya kan. Iya. Ya daripada nggak ada kerjaan, Iya, daripada iya, kita bagus. cuma Ah. nganggur-nganggur aja di kosan, Iya, iya, akhirnya iya, ya iya. udah kita kerjain proyek. Kayak gitu. Ah. Awalnya dari situ. Nah, setelah selesai Ah. ya mungkin karena dilihat kita bisa, ya Ah, mungkin salah satu berkahnya juga ya. Iya, iya. Salah satu berkahnya wasilah dari Oh, Fatihahnya mungkin bahasim Iya, betul. ya kan. betul. Asmaul Husna saya pernah ngerentak, kayaknya asik nih kerja juga di sini. Ya walau alam ini dia Waktu masih percaya. kuliah tuh sering dapat proyek tadi itu ya? Iya, ketika ada kan waktu itu ya karena kejar target kita Iya, sering iya. nginep lah di kantor. Iya betul. Jadi kita sering nginep di kantor. Nah, ketika sholat malam, ketika Iya. sholat duha, Iya. ya ketika kita lagi di musola gitu, sempat aja ngerentak, kayaknya Asik ya? asik juga nih kerja gitu kan di sini gitu kan. Ya walau alam setelah ya believe or Believe not or gitu not ya, betul. akhirnya ya setelah proyek selesai saya ditawarin, gimana Mas kalau membantu di sini aja? Nah, itu masih kuliah kan tapi? Masih kuliah. Setelah proyek selesai ditawarin tuh ya? Iya, langsung ditawarin. Ya Mas, udah bantuin aja di sini gitu kan. Bantuin untuk apa? Ada proyek lagi Bang? Enggak. Ya udah kamu di sini aja gitu kan. Bantuin di sini. Dulu tuh ya sebagai tenaga kontrak gitu lah ya. Iya, iya, Awal-awal betul, itu betul. sebagai tenaga kontrak ya. Itu semester berapa tuh Semester 5, 6? Ya semester 4, selesai semester 4. Iya, iya, Mau ke 5. semester 5. Mau semester 5 ya? Iya. Akhirnya udah jadi tenaga kontrak ya? Akhirnya jadi ya waktu masih kuliah kan Iya, ya iya. udah ya aja kan biar dapat pengalaman. Iya. Ya akhirnya di situ ya awalnya ya saya pikir juga awalnya saya akan development web gitu kan. Iya, iya. Karena awalnya proyek itu. Iya, iya. Tapi ya ternyata enggak. Ya, oh gitu. Ternyata ya karena mungkin dilihat saya ada kemampuan di network, akhirnya Iya, network. saya dan teman saya alumni juga Robby itu akhirnya Robby dipegang berarti bareng sama Robby berarti? bareng sama Robby. Akhirnya kan saya awalnya saya diajak, ya udah Iya. saya ya udah Terus ajak akhir- teman kamu satu lagi gitu kan. Mas. Saya rasa ya udah Berarti saya ajak singkat aja. cerita awalnya Mas Andika diajar Robby. Iya. Ya kan? Setelah itu yang Ngajak, dipunya Mas gitu. Andika. Sekarang Mas Andika ngajar Robby. Akhirnya Berarti bareng-bareng. akhirnya bareng-bareng. Awalnya bareng-bareng, cuma Iya. setelah 1 tahun ya saya kalau nggak salah setelah 1 tahun karena kalau saya kebetulan di UIN itu saya bisa bukan pindah jadi mahasiswa titipan. Karena kan kuliah kan pagi, Betul, jadi kan betul, nggak betul. mungkin. Cuma setelah ngobrol sama Kajur, ya akhirnya dibolehin, akhirnya bisa pindah kuliah malam. Kuliahnya doang yang pindah. Kuliahnya doang ya. Jadi
nilai tetap di pagi, cuma pagi. ya status masih mahasiswa. Berarti pagi, kuliahnya cuma extension, tapi extension, nilainya reguler. nilainya reguler. Karena di UIN waktu itu nggak ada yang pindah dari pagi ke malam, nggak ada. Kecuali Mas Andika. Kecuali saya. Akhirnya dosennya bingung juga gimana nih. Karena kalau dulu dari malam Iya. ke pagi itu banyak. Kalau Nilainya konversi. Oh, Dikurangi nilainya. Iya. Nah, kan nggak mungkin kalau saya dari pagi pindah ke malam nilainya ditambahin ya. Saya dapat A semua nanti. Nah, akhirnya ya mahasiswa titipan. Iya. Nah, cuma Robi nggak bisa nih waktu di Pancasila nggak bisa seperti itu. Iya. Nggak bisa. Awalnya memang ya udah kan kalau nggak salah kita Berarti ada Mas shift. Andika Awalnya kita ada shift ya. Jadi ya karena ada yang pagi dan malam iya, gitu. saya yang pagi karena Iya. saya bisa kuliah malam. Robi yang nggak malam. iya, Jadi betul, dari malam. setelah saya selesai Robi gantiin saya sampai Betul. malam ya gitu ya. Betul. Kita kayak shift-shiftan gitu lah, kita saling backup. Betul. Awalnya seperti itu, cuma ya karena mungkin ternyata kuliahnya banyak Robi itu banyak yang sore, akhirnya setelah 1 tahun nggak melanjutkan. Oh, berarti tetap Mas Andika. Akhirnya saya yang tetap di Berarti Robi nggak ngajukan ini Iya, nggak melanjutkan. kontrak di Mendikbud. betul awalnya seperti itu. Berarti Mas Andika lanjut ya? Saya lanjut Ya. ya setelah itu kan Berarti selain kuliah juga kerja terus ya itu ya? Sampai selesai atau gimana Mas Andika? sampai selesai. Cuma memang ya itu karena saya pada akhirnya Berarti alhamdulillah Mas ya? Biaya kuliah terus. Alhamdulillah juga alhamdulillah. Karena waktu pas saya masuk negeri juga, Iya. orang tua juga sempat kaget. Iya. Sempat kaget apa? Kalau dulu kakak itu kuliah di Perbanas itu kan dulu tahun Iya. tahun 98, Iya. 97 98, kakak masuk kuliah itu kalau nggak masuk kuliah itu hampir Iya. 30 jutaan. Iya, betul. Itu tahun 98. Tahun 98. Nah, saya masuk kuliah Gratis. itu cuma 3 juta. Oh, 3 juta. 3 juta udah semuanya gitu kan. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Ya setelah itu setelah kerja ya alhamdulillah ya bisa biayain sendiri. Tadi apa Mas Andika bilang yang proyek pembuatan buku elektronik itu BME ya? BSE. Oh, BSE ya? Buku sekolah elektronik. Itu tahun 2008 ya? Tahun 2008 betul. Waktu pas Mas Andika masih semester berapa tuh? Semester 4 waktu itu. Oh, semester 4 ya? Akhir semester 4 kan ada Semester SP ya. 4, Selesai iya. semester 4, Oh. mau semester 5 kan libur tuh. Iya. Nah, liburan Itu kita pakai proyek itu Mas Andika ya? Yang Iya. Mas Andika juga ngajak Robi itu tadi ya? Betul. Oh, Awalnya dari situ. iya. Sambil santai aja Mas Andika. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Terus akhirnya setelah itu berarti banyak berkali di Mendikbud ya. Sebelum tahun 2016 itu Iya. pindah ke startup itu ya. Iya, betul. Terus habis itu Mas Andika, habis jadi startup berapa tahun? Sampai terakhir itu berapa ya? Tahun berapa ya? Sampai terakhir itu 2021. Oh, lumayan lama ya. 2021 benar 2021. Oh. 2012 sampai 2021 kan kita pindah-pindah juga ya startupnya. Iya, pindah-pindah ya. Iya, sebelumnya di Lipo, setelah dari Lipo kemudian pindah ke Oto Digital. Dari Oto Digital karena kebetulan bantu di kementerian juga, akhirnya diminta bantuan untuk bantu di tim teknologi di Kemdikbud. Akhirnya ya balik lagi di Kemdikbud lagi. Sambil di mana startup juga di Kemendikbud juga ya berarti ya waktu itu? sebelumnya di 2000 berapa di 2016 ya. 2016 cuma ya sebagai sebagai personal consultant. Sebagai personal consultant di sana ya sudah kita bantu kan karena memang sebelumnya Kemdikbud masih mungkin masih dibutuhin bantuannya, kadang masih bantu di situ juga. Terus sebagai personal consultant aja. Masuk lagi ke Kemendikbud 2021 ya? Iya, 2021. Iya, 2021. 2021 ya? 2021 betul. Saya 2020 pas itu langsung ditarik sama ini Pak Menteri.
Iya, dari apa namanya, dari tim teknologi kan, karena saya kan juga ada apa sebelumnya gitu ya, sebelumnya juga mengerjakan di camp juga, akhirnya diminta bantuan. Ya udah, gabung aja sama tim teknologi. Mohon maaf ini Mas Andika, saya bisa tanya secara teknis ya. Artinya jujur nanti pertanyaan saya juga ada hubungannya dengan organisasi kita gitu loh. Mohon izin Mas Andika, teknisnya seperti apa sih? Apa namanya untuk pekerjaan-pekerjaan IT, baik itu tadi yang Mas Andika bilang apa konten kreator atau tadi apa tuh? Development itu seperti apa sih teknis? Mungkin saya agak sedikit awam dengan bidang IT karena profesi saya sebagai orang medis. Seperti apa sih kira-kira Mas Andika? Misalnya teman-teman alumni Tebiring yang lain juga ingin mengetahui gambarnya seperti apa sih Mas? Apa ya? Kalau misalkan terkait dengan apa ya? Kalau dengan web development? Iya, web development. Ya kita ini ya apa? Mungkin istilahnya sekarang orang banyak taunya programmer lah ya. Oh iya, programmer, betul. Ya, itu kita lebih familiar lah kita. Ya, web programmer gitu ya, web programmer atau web developer. Ya kita tugasnya ya bikin web. Gitu ya. Nah kalau sekarang mungkin banyak berkembang itu ada yang istilahnya back end developer, ada yang front end developer. Kalau back end itu yang lebih ke datanya, front end lebih yang ketampilan dan mengolah atau mengeluarkan datanya. Ya apa yang kita lihat kayak model di Facebook dan sebagainya. Nah itu yang kita lihat itu di front endnya, tampilan di front endnya. Atau kita gampang lihat detik itu kan ada dua juga, ada front endnya, ada yang di belakang ada back endnya. Ada yang mengolah data, betul. Ada yang di front end itu yang terkait dengan tampilannya dan menampilkan datanya. Berarti ada dua ya, secara garis besar ada yang ngolah sama yang bagian yang menampilkan datanya, ada yang menampilkannya. Itu secara sederhana. Tapi sekarang banyak turunannya. Kalau dulu programmer ya harus tahu front end sama back end. Nah kalau sekarang sudah mulai dipisah. Ada yang lebih fokus ke front end tampilan, ada yang fokus ke back endnya. Tapi sekarang ada juga namanya DevOps. Selain dia itu lebih mengolah lebih ke sistemnya untuk development operasional. Ada juga yang sistem engineer. Sekarang banyak pecahannya. Kalau banyak dulu pecahannya banyak pecahannya. Dulu masih agak simpel, sekarang sudah banyak pecahannya ya. Sekarang lebih fokus, dan memang karena di startup juga semuanya tuh udah kalau perusahaan besar kan. Sudah fokus, dia hanya menghandle di server aja. Di development aja, di backend aja. Berarti kayak spesialisasinya ya Mas ya. Betul. Nah kebetulan saya juga kemarin diminta menjadi mentor juga. Iya, mentor juga. Jadi mentor juga. Mungkin teman-teman ini nih, teman-teman kalau yang mau ikut prakerja nanti mungkin bisa ketemu saya di kelas.com. Itu saya jadi mentornya di situ untuk ngajar backend. Gitu. Berarti yang prakerja Mas Andika jadi mentor ya? Ya jadi mentor. Cuma jam kelas saya itu malam ya setelah jam kerja. Itu kalau kita mohon maaf yang alumni Tebiring yang mungkin ingin mendalami itu bisa Mas ikut kelas prakerja itu? Bisa sih kalau prakerja kan dari pemerintah ya. Berarti sudah ini ya didaftarkan dulu ya. Prakerja ya. Cuma bisa aja kalau saya memang ada ini juga ya, ada cita-cita juga pengen ya kita bikin konten gitu ya, bikin konten atau kita bikin kelas gitu ya. Betul. Buat alumni itu bisa, kita bisa. Betul. Sebenarnya bisa. Mas Andika, saya gini Mas Andika, mohon maaf kenapa tadi saya tanya background Mas Andika sampai dengan sejauh ini, karena mohon maaf ini Mas Andika, kita saat ini kan memasuki era disruption ya, 4.0. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak boleh gaptek kan, kita harus sangat familiar dengan IT kan, seperti itu Mas Andika ya. Bagaimana kita bisa menguasai dunia atau menguasai pangsa pasar atau informasi kegiatan kita bisa dibaca atau dilihat atau dilirik sama masyarakat kalau kita tidak bisa yang tadi yang Mas Andika bilang mengenai IT. Mohon izin Mas Andika,
Untuk IKPT sendiri, Mas Andika, apa sih yang sudah, mohon maaf, Mas Andika kan ada di Presnas kan ya? Betul. Apa sih yang, mohon maaf, yang sudah dikerjakan dengan bidang IT untuk Presnas ini, Mas? Biar siapa tahu teman-teman yang lain bisa mengetahui. Oke, jadi sebelumnya kita sudah ini ya, apa yang sudah kita kerjain itu kita sudah mendesain sebenarnya. Betul. Ya, dari kami tim Presnas di TI itu TI sudah mendesain sebenarnya kan. Kelemahan kita adalah kita nggak punya database terkait dengan alumni kita belum terpusat. Iya, itu database. Itu kita sudah mendesain dari aplikasi. Ini baru sifatnya adalah kalau di development itu kita baru propose terkait dengan BRD-nya, terkait dengan desainnya, desain sistemnya seperti apa, topologinya seperti apa. Nah, itu, dan kemudian kita juga plan ya untuk membuat ini ya web IKPT sendiri, web profil IKPT sendiri, untuk news, berita gitu dan untuk juga registrasi alumni. Betul. Sebenarnya itu yang sudah kita plan. Betul. Ya, cuma kan memang ini ya, karena teman-teman juga ada kesibukan dan kita juga sedang mencari nih gimana sih kita bisa. Mas Andika, saya mau tanya. Kan problem kita tuh di database. Betul. Harapan kita bersama, kita bisa mendata alumni Tebireng ya secara keseluruhan. Kira-kira dari data itu, Mas Andika, seperti kalau misalnya rumah sakit itu kan sekarang kan sebenarnya ada komputerisasi kan, Mas Andika. Betul. Di situ nanti ada untuk menganamnesa, untuk diagnosa, sampai pemeriksaan, sampai dengan terapi-terapi kan, desain programnya gitu. Betul. Pertanyaan saya gini, Mas Andika, program, tapi saya yakin bisa ya, maksud saya program database itu masih berupa database aja atau kadang gini, Mas Andika, kita sudah buat mobilenya. Kita bikin aplikasi mobilenya. Jadi gini, gimana, Mas Andika? jadi ini terkaitannya dengan yang webnya dan juga dengan yang mobilenya. Ini ada terkaitan. Jadi kita kan punya basis data alumni. Nah, cuma kan kita nggak tahu nih alumni itu alumni itu di mana dan siapa gitu. Betul. Ini kita open webnya itu biar alumni baik di mobile ataupun di webnya itu bisa registrasi. Betul. Cuma gini, kita belum tahu nih key-nya untuk ngecek alumni ini valid atau tidak. Nah, ini yang ingin kita minta bantuan sama sebenarnya PC ya gitu ya, yang dia kembali lagi tetap button up ya. Sebenarnya kita maunya dari atas itu kita sudah siapkan datanya. Betul. Jadi yang memvalidasi adalah dari PC. Silakan registrasi. Silakan registrasi. Berarti dari atas sudah ada. Dari atas datanya sudah ada. Itu dia. Silakan registrasi dari PC itu tinggal. Apakah itu up to date ya, approval ya, up to date apa enggak gitu ya, data itu ya. Nah, data-data itu sebenarnya sudah ada. Cuma kan data ini kita belum update nih, data alamatnya dan lain sebagainya. Berarti mohon maaf, terus pertanyaan selanjutnya gini, Mas Andika, berarti belum sampai menyentuh database itu, kira-kira alumni itu profesinya apa, belum menyentuh itu ya? Itu kita desain. Itu dia yang paling Cuma penting gini, itu. profesi itu, makanya ini kan data profesi ini ketika teman-teman alumni lulus itu kan belum ada datanya. Benar ya? Berarti belum ada kan? Ini yang berarti maksudnya Mas registrasi itu. Di situ. Tingkat kesulitannya apa sih, Mas Andika? Ya. Tingkat kesulitannya karena di bawah belum mengikuti arahan yang tadi yang diminta tadi itu, Mas Andika ya. Betul. Itu yang pertama. Itu pertama. Yang kedua memang gini ya, ini kan masih kemarin baru konsep yang kita ajukan. Iya, betul. Ya, konsep ini kita sudah ajukan. Betul. Nah, cuma kan memang eksekusinya yang belum kita lakukan nih. Kemarin memang plannya dari Presnas itu kita buat webnya dulu. Web profil kita. Betul. Untuk news dan info-info kita taruh dulu di situ. Betul. Nah, setelah itu baru kita implementasi pelan-pelan, karena
di pondok pun data ini udah ada. Oh iya, setuju. Makanya banyak yang bilang data itu sudah ada gitu loh. Betul, data ini udah ada. Cuma kan gini, ini data valid atau tidak kita harus ya, validasi. Setuju dong. saya. Berarti yang validasinya Validasi, itu betul. PC-PC-nya ya, Betul, PPPC di kita bawah akan ya. minta PC-nya kan setidaknya gini, yang bisa Yang ke mengetahui daerah-daerah, ya, yang betul. Iya nggak mengetahui. apa-apa, benar. Nggak, saya setuju itu. Yang Harusnya mengetahui itu begitu. kan PC-PC Tapi gitu. sudah ya, sudah di-share ke PPPC. Kalau di Tentang- share-nya belum. Ah, itu dia. Di share-nya belum karena kan gini, Gimana? Gini. kita harus siapkan dulu, Iya. kita ready, Iya. baru pasti kita akan share. Oh, sudah Ini- ready belum, Mas? Andika, belum? Ya, eksekusinya ini belum. Datanya sudah ada. Datanya Tapi sudah ada. secara sistemnya ini belum ready semua. Oh. Dan kita harus memang kan kita mau memulai ini tadi dari webnya dulu. Kita Iya. sedang webnya. Cuma kan ini yang kan untuk membuat sebuah sistem ini kita kan butuh, ya tidak dipungkiri kita butuh dana Iya, ya. betul, setuju, nggak apa-apa. Kita ini butuh dana. Butuh dana. Dan dana ini juga kan kita nggak mungkin nih ngambil dana semuanya itu harus dari Presna, semua itu Betul, harus betul. dari alumni. Betul. Makanya yang ingin kita buat ini, kita bisa buat suatu badan sendiri gitu Betul. ya. Kita udah punya lembaga sendiri sebenarnya. betul. Cuma bagaimana lembaga ini bisa menghasilkan juga. Betul, setuju. Yang menurut saya kemarin Iya. saya sudah diskusikan. Iya. Lembaga ini baik itu di PW, baik itu di PC Iya, ataupun baik cerdas itu di itu. Presnas. Cerdas. Kita bisa buat satu lembaga ini. Ini gampang yang tadi yang idenya kan tadi gimana kalau alumni gimana kalau kita bikin semacam lembaga kursus. Iya. Kita ambil aja, saya yakin alumni Tebu Ireng banyak yang juga sudah jadi profesional Iya, betul. di bidangnya masing-masing. Di bidang masing-masing. Di bidang IT dan sebagainya. Iya, betul. Ini kan konsepnya yang diambil oleh prakerja. Iya. Prakerja itu siapa nih yang profesional ya udah kita data aja ini untuk didaftarkan. Iya, Ya iya. dia mendaftar ke lembaga ini untuk untuk kursus gitu Iya, iya, agar iya. dia bisa mendapatkan pekerjaan kan. Iya, seperti betul, itu. betul. Kita bisa adaptasi ini ya, kita Betul. pakai alumni ini untuk memberikan kursus ya, kita minta Betul. waktunya mungkin di malam hari Betul. atau kalau yang masih bisa pagi hari ya silahkan gitu. Betul. Waktunya beda-beda ini Betul. ini kan aja. Betul. Nah, selain itu juga kan kalau misalkan kita punya lembaga sendiri, saya yakin juga alumni itu banyak yang di pemerintah. Iya, Mas Andika. Saya yakin itu banyak. Nah di sini kan daripada mungkin yang ngerjain itu vendor-vendor nggak jelas, Iya. kenapa nggak kasih kesempatan ke alumni betul. ini kita kumpulkan gitu ya. Betul, kita Mas kumpulkan, Andika, kita, betul. kita yang kerjakan ya, insya Allah kita amanah gitu. Betul, itu loh. Gini Mas Andika, yang jelas kan namanya organisasi kita IKPT yang memikirkan nasib IKPT kan mohon maaf bukan tentunya alumni pondok pesantren Betul. lain selain Tebu Ireng, tentunya kan kita Mas Andika. Betul, Otomatis suka tidak suka mau tidak mau kita kan merasa terpanggil kan. Betul. Bagaimana sih caranya agar IKPT ini bisa maju, berkembang dan Betul. tentunya dikenal khalayak umum gitu loh Mas Andika. Betul. Dan yang paling utama adalah saya itu melihatnya gini. Ketika para pengurus kan sudah mencurahkan pikirannya, Iya, betul, mencurahkan betul, tenaganya. betul. Saya ini adalah yang saya tidak walaupun boleh aja itu, Iya, saya iya, nggak apa-apa. jangan cuma saya kalau bisa gitu kan, Iya, Mas Andika. mereka pengurus ini Iya. ya jangan sampai juga ketika kita membuat acara Iya. dan lain sebagainya itu keluar dari uang masing-masing. Iya, setuju saya. Itu yang bagaimana kita mengembangkan Cerdas ya Mas Andika. mengembangkan lembaga-lembaga ini tuh Cerdas punya ini. penghasilan sendiri gitu loh. Cerdas itu loh Mas Andika. Ini yang makanya kemarin saya gimana Mas, gimana? Saya senang nih. Gimana Mas Andika? kemarin itu kan gini, kita kemarin saya juga sudah ini ya iya, Mas. berdiskusi dengan Mas Syukur gitu ya. Ya udah kalau misalkan kita nggak dapat pendanaan nggak apa-apa, kita cari aja sendiri gitu. Kita cari sendiri, cuma ya mungkin kita butuh effort nih, nggak apa-apa. Iya, butuh effort. Misalkan kita kita mulai dari proyek yang kecil lah. Iya Mas Andika. Kita karena memang kebetulan kapasitas saya dan kemampuan saya di IT. Iya di IT. Saya kan ya ada beberapa proyek yang bisa kita kerjakan. Nah, Iya, Mas sebenarnya Andika. dari proyek-proyek yang kita kerjakan ini Iya. itu hasilnya itu kita bisa sisihkan untuk organisasi sebenarnya.
ini yang saya mau gini, saya mau ngebentuk itu juga kan ya saya mungkin ada koneksi dan sebagainya, tapi saya ingin yang bekerja ini itu tuh dari teman-teman alumni juga. Iya, itu dia. Jadi ini misalkan gini, misalkan saya biasanya bayar programmer. Iya, Mas Andika. Itu ya misalkan gitu ya. Misalkan saya biasanya bayar 10 juta. Gimana kalau misalkan oke, ini CKT project, sisihkan misalkan 1 jutanya nanti dari penghasilan masing-masing kita ke organisasi. Dan kita bawa benderanya juga bukan bendera kita sendiri, tapi bendera IKPT. Mas Andika, 100 itu loh Mas. Sebenarnya pemikiran itu seharusnya tidak hanya pemikiran yang mungkin Mas Andika pikirkan sendiri, akan tetapi kan tadi yang kita garis bawahi, yang memikirkan IKPT kan kita, Mas Andika. Betul. Kalau tadi Mas Andika bilang tuh, saya tuh itu yang menjadi apa ya, semacam kegundahan saya juga. Kita sama satu frekuensi. Jangan sampai kegiatan itu, mohon maaf, mengeluarkan dana pribadi. Tapi bagaimana kita itu masing-masing ya bisa mencari dana dari pekerjaan yang kita lakukan. Kan kayak itu Mas Andika. Terus gini Mas Andika, tadi kenapa saya tanya database, itu sangat penting sekali Mas Andika. Maksudnya pentingnya bukan hanya nama lulusan, bukan itu, tapi profesi. Betul, itu loh. Itu jadi kan gini. Karena linknya itu loh yang kita butuhkan Mas. Karena gini, saya yakin oke lah kita mungkin alumni yang sudah mapan, yang sudah di level profesional. Bagus ya itu. Kan adik-adik kita ya alumni itu pasti butuh nih, butuh kerjaan. Betul. Kita bisa bantu. Betul. Artinya Mas Andika mau mengatakan, mohon maaf, ingat dong dengan alumni yang lain gitu toh. Itu. Jadi kan gini, misalkan nih saya bidangnya di IT. Iya. Tapi kan ketika mungkin gitu ya. Iya. Ada rekan-rekan alumni lain yang mungkin di profesi lain sudah jadi pimpinan perusahaan, sudah di daerah, daerah. Itu dia Mas Andika. Setidaknya bisa share berperan kita aktif lah, aktif. Itu misalkan nih, ada project ya, kita nggak mau KKN ya. Itu Mas Andika. Ya udah kita kita bersaing terbuka nggak apa-apa dengan yang lain. Nggak apa-apa. Bahkan nanti begini Mas Andika. Yang kita bawa adalah maksud saya gini Mas Andika. Nanti kan Mas Andika kan bisa kan melatih alumni Tebireng yang ada di PW, di PC. Artinya nanti pilotnya Mas Andika sama tim yang ada di Presnas, ya kan? Nanti Mas Andika tinggal memantau, kan pasti juga banyak juga alumni Tebireng yang di daerah yang punya basic sama gitu loh. Hanya saja tadi tuh gini Mas Andika, mohon maaf ini kan kebetulan saya kan dokter saraf Mas Andika. Iya. Kan identik kalau kita bilang saraf itu kan otak kan, brain kan. Otak sendiri itu kan ada selnya yang kita sebut dengan neuron. Orang dikatakan cerdas itu bukan karena jumlah atau kuantitas selnya yang banyak, tapi conjunction-nya, konektivitasnya. Betul. Itu dia yang mungkin saya tuh merasakan, apa sih tingkat kesulitannya IKPT ini bisa maju dan berkembang, karena apa? Kita ini belum terkoneksi. Dan mohon maaf Mas Andika, itu yang ingin Mas Andika katakan kan, alumni yang sukses, ingat dong masih banyak alumni yang tidak sukses kan, gitu kan? Betul. Itu yang maksudnya itu dia. Ternyata sama kita. Saya juga mungkin saya juga masih merintis gitu kan. Iya, nggak apa-apa, tapi maksud saya gini, kita ini kan termasuk apalagi Mas Andika ya, masih kita jiwa-jiwa muda. Jujur kita harus bahu-membahu. Nggak bisa, mohon maaf, entah saya sendiri atau Mas Andika sendiri ataupun teman-teman yang mempunyai frekuensi sama seperti kita sendiri, nggak bisa. Ini harus tim gitu loh. Salah satunya tadi Mas Andika bilang, mohon maaf, alumni kita yang duduk di eksekutif kan banyak. Betul. Di legislatif banyak. Saya aja semalam ketemu Mas, sama ada alumni di Bandung gitu loh. Ya itu proyek tuh ada. Betul. Saya yakin itu sebenarnya. Yakin. Hanya saja cuman nggak tahu kan orang gimana Mas? Kadang gini, saya ada proyek. Iya. Saya mau ngajak alumni yang lain. Siapa? Saya nggak tahu orang. Iya, itu dia kan problem. Maksud saya gini Mas Andika. Nanti itu Mas, ya. Kita itu mohon maaf Mas. Kita ini kan organisasi yang
besar membawa nama Tweer. Mohon maaf, kita bukan organisasi yang misalnya kita ke pemerintahan, apalagi Mas Andika juga profesional, saya juga sama profesional. Masa kita bawa proposal sambil begini, itu loh malu. Kita sandingkan kerja kita bisa mengerjakan loh, kan gitu loh Mas Andika kan? Gue setuju ya. Setuju. Berarti profesional kita, level kita itu sama, simbiosis mutualisme lah. Kita, ayo apa yang ada pekerjaan kita kerjakan, kan seperti itu toh? Iya, dan saya yakin kualitas itu juga bisa diadu. Iya, iyalah, apalagi sekelas Mas Andika yang sudah ada di level Kemendikbud ya kan. Jadi sebenarnya apa ya, kita juga kan ya kalau ini. Dengan apa ya, ya itu makanya saya bilang yang memang yang saya Mas Andika, kebetulan kan dulu kita mengumpulkan. Nanti gini Mas Andika, saya kan kebetulan kan ketua PW IKPT Jawa Barat. Tentunya nanti saya habis ini kan saya ada raker. Mungkin pemikiran ataupun ide-ide yang Mas Andika sampaikan tadi, saya mohon bantuannya. Saya ingin sekali menerapkan di IKPT Jawa Barat. Walaupun nanti harapan kita seluruhnya, tapi kan mana aja yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Betul. Harapan saya nanti PWKPT Jawa Barat itu bisa menjadi pilot project. Artinya nanti minimal database kita sudah tidak berbicara database pada saat di pondok, alumni keluaran berapa, tapi kita database yang real gitu loh, terutama profesi. Ini penting profesi, sehingga nanti kita tahu kita mau butuh apa, ini ada profesi apa, ini ada, sehingga nanti nanya kalau ada Mas Andika, Mas Andika, ini Mas Andika, ini ada contoh ya, ada contoh. Misalnya kita mau traveling lah ya, mau traveling, taruhlah kita mau traveling ke Bali lah. Ya. Ada keluarga A dan ada keluarga B. Yang keluarga A, dia mau traveling, taruhlah sekarang kan tanggal 8, ya kan? Dia kan jauh hari sudah tahu dia mau traveling tanggal 9 kan? Dia baru nyiapkan packing bajunya itu baru tanggal 8 coba. Bisa-bisa kan baju itu dimasukkan semaunya. Tapi beda kalau kita jauh hari ya Mas Andika ya. Misalnya kita mau traveling tanggal 9. Kita sudah prepare ya, mulai tanggal 6 ya, kita sudah tahu misalnya mohon maaf, baju dalaman itu di sini, baju luar itu di sini, ini untuk ini. Bisa kita bayangkan, itulah Mas Andika, mapping otak kita tuh kayak begitu. Sama seperti tadi Mas Andika ngomong database. Database tadi itu bukan kita berkata lagi hanya data dari pondok, tapi data yang real yang kita ingin dapatkan, yang up to date itu loh. Sehingga nanti Mas Andika misalnya kita nggak tahu sekarang entah dia jadi dewan, entah dia jadi bupati, entah dia jadi pengusaha apa. Itu loh. Kadang mohon maaf tadi siang aja, tadi sore ada yang nanya Mas, Kang, ada yang kerja di Kemendikbud ternyata di depan saya di Kemendikbud. Saya nggak coba ya. Di alumni Kang ya. Di Kemendikbud tuh ada banyak, ada juga. Dia tanya Kemenang, si Kemendikbud. Ternyata di depan saya Kemendikbud. Ya Allah. Makanya ada yang bilang kadang gini Mas Andika, nggak sengaja pas ketemu di mana gitu, saya kenal sama ini. Kenalnya tuh nggak sengaja, mau nyapa juga sungkan. Iya. Aduh ya Allah. Asik, saya jujur saya tertarik Mas Andika. Mungkin pertemuan kita kali ini nanti akan to be continue lagi. Apalagi saya saat ini kan diamanai menjadi ketua PW IKPT Jawa Barat. Sudah barang tentu namanya amanah akan saya jalan sebaik-baiknya. Tentunya tadi yang Mas Andika sampaikan, nanti insya Allah akan saya realisasikan di PW IKPT Jawa Barat. Sehingga harapannya PW IKPT Jawa Barat itu bisa menjadi role model ya, atau pilot project lah bagi IKPT yang lainnya. Amin. Sehingga nanti ke depannya kita bisa saling konektivitas gitu loh. Tidak ada lagi ya, mohon maaf, memang tetap ya namanya fanatisme daerah tetap ya seperti di pondok. Tapi kalau kita mau bicara IKPT ini mau skala nasional sudah mencair aja kan. Betul. Mau nanti yang DKI mau kerjasama sama Jawa Barat sama Jawa Timur, Jawa Tengah, cair aja. Asik. Saya makanya tadi tertarik Mas Andika bilang begitu tuh. Aduh, ini dia ini. Itu memang ini ya kemarin tuh ya kayak gini. Kayak yang ketika kita mau bikin website profile. Iya, website profile. Saya diminta ya karena saya bisa ngerjain proyek juga. Saya diminta bikin anggarannya bikin anggaran ini
mau dihitung secara profesional, Iya. atau mau kita mau hitung asal jadi aja gitu. Iya. Kalau kemarin ketika diskusi udah coba dihitung secara profesional seperti apa. Oke. Iya. Ini akan terlepas dari siapapun yang mengerjakan. Kalau kita lempar ke secara profesional, ini pasti akan bisa. Ya udah saya hitung secara profesional. Ketika dilihat angkanya loh, ternyata fantastis ya. Ya memang seperti itu. Secara profesional memang dia dibutuhkan seperti itu. Kita nggak bisa menghitung yang asal jadi. Yang penting jadi gini. Dan seperti itu karena ini sifatnya nanti di belakang ini akan nyambung ke database-nya juga. Betul. Kita harus jaga security-nya. Kita nggak bisa main-main loh gitu kan. Ketika kita udah nih Kang, udah tahu pekerjaan, kita tahu nomor telepon, kita tahu alamat. Kalau data itu bocor gimana? Itu kan jadi masalah. Itu sama aja kayak data KTP kan. Betul. Nah itu yang kita harus jaga pikirkan juga, ya. Nggak bisa sembarangan gitu kan. Betul. Harus maintenance-nya, terus dan bagaimana menjaganya tadi itu ya. Makanya ketika itu angkanya fantasi, untuk keseluruhan fantastis, tapi kita kan bisa. Berarti sementara sama kayak kita bikin kita bikin pondasinya dulu. Pondasinya betul. Bukan langsung bangunannya. Bikin pondasinya itu yang dulu. berat. Kita cicilin dulu pondasinya dulu. Betul. Oke, kalau habis pondasinya ya udah, kalau kan kita bisa melihat ya kalau kita sebagai arsitekturnya. Betul. Arsiteknya kita bisa melihat bisa nih dibikin halaman mukanya dulu. Kita bikin halaman mukanya walaupun di belakangnya masih belum ada bangunan. Enggak apa-apa. Tapi kan kita bisa cicil ya perlahan ya bilang kalau itu kita bisa jalan. Nah, ini kan kalau dihitung secara profesional dengan jangka waktu sekian bulan. Itu pasti jadi dengan nominal sekian. Tapi kalau misalkan kita santai aja ngerjain kita bikin halaman mukanya dulu ya udah. Budgetnya juga kan pasti akan menyesuaikan. Betul. Yang kemarin saya juga pernah sampaikan seperti itu. Untuk awal kita butuh budget hanya sekian. Betul. Ya udah itu tinggal direalisasikan aja. Nah saya juga nggak mau, maksudnya gini, walaupun toh mungkin saya bisa mengerjakan, saya nggak mau kan akhirnya sumbangsih kita ini untuk organisasi memang buat IKPT tapi kan jangan sampai karena kebanyakan orang yang apalagi kalau di saya di teknikal ya banyak orang yang tidak mengerti kan jadinya cuma begitu doang. Tapi itu effortnya kan ada. Jangan sampai begini. Saya nggak bisa sumbang mungkin ya teman-teman ada yang nggak bisa sumbang terkait dana. Ya nggak apa-apa tenaganya aja. Betul. Tapi saya mau tenaga ini dihargai gitu. Betul. Jadi misalnya gini. Profesional ya. Secara profesional kan gini. Betul, bagus. Kita bayar programmer misalkan ya. Betul. Misalnya bayar programmer itu 10 juta. Betul. Bayar programmer 10 juta. Ya udah saya sumbang tenaga sebesar 10 juta. Ya udah ini kita hargai dia memang sumbang 10 juta. Walaupun memang secara dana nggak ada tapi tenaganya dia keluar. Masya Allah. Jadi maksudnya saya nggak jangan sampai kita ya udah dia yang buatin gitu. Tapi tidak ada penghargaannya. Betul. Itu yang mau saya kemarin kenapa nominalnya ya memang standarnya profesional seperti itu. Betul. Kalau misalkan kita saya bukannya nggak mau, saya mau aja gitu kan, aja saya. Cuma yang saya berikan adalah berarti sebanyak itu. Betul. Gitu kan. Kita cuma jangan sampai kita yang bilang gini. Ketika kita kita bantu, kita juga kemarin saya cerita sama Syukur ya, kenapa akhirnya kita coba buat RAB dan lain sebagainya. Kita juga dari yang lain juga memahami gitu kan. Jadi memahami sebenarnya ini kebutuhannya seperti walaupun sebenarnya kita bisa memenuhi juga gitu kan. Baik dari nggak hanya dari sisi nominal ya, tapi dari sisi terkait dengan tenaga ini juga kita harus hargai loh. Betul. Profesional lah menghargai secara profesional walaupun mungkin yaudah memang saya mungkin misalkan saya nggak akan ambil dananya tapi saya ini cuma apa yang saya sumbangkan tenaga saya ya secara hitungan profesional seperti itu. Betul. Itu yang saya maksudnya gini, ini untuk menghargai nanti teman-teman yang membantu merasa dihargai. Betul. Akhirnya ya mohon maaf kita selagi hidup di dunia kan ya pasti kan mohon maaf ini bukan kerja bakti ya kan. Akan tapi kerja profesional gitu. Saya setuju, saya bagus. Artinya pemikiran itu pemikiran yang menurut saya yang sangat realistis lah. Betul, itu makanya saya bilang itu profesional realistis. Nah, sekarang gimana caranya kita itu untuk
mencari nominal tersebut. Betul. Ya udah kalau misalkan ini ya udah. Waktu kemarin juga sempat diskusi ya udah kalau misalkan ada kesempatan kita ngajar proyek, kita coba buat proposalnya. Nah, nanti oke, untuk di awal kalau memang yang lainnya belum ada, alumni yang lain, oke, nggak apa-apa pakai tim kita. Lambat laun kan kita tahu nih siapa yang alumni yang mungkin secara profesional bisa kita ajak gitu. Betul. Ya. Mas Andika kan tadi ingin mengatakan, saya masih ingat tadi. Misalnya mohon maaf ini, ada alumni yang taruhlah punya rumah sakit. Iya. Mas Andika kan bisa buat sistemnya bisa kan. Maksudnya nanti dari situ bisa disisikan untuk organisasi kan begitu kan? Betul. Ya. Jadi, ataupun mungkin proyek-proyek yang lainnya ya Mas Andika betul, ya. dan saya memang tujuannya adalah memang kalau bisa yang mengerjakan proyek ini itu dari teman-teman alumni juga. Masya Allah. Jadi jangan oke lah mungkin ya kita lihat ya kita kerja secara profesional, kita lihat kemampuannya seperti apa. Oke, ketika kemampuannya misalnya masih belum cukup ya kita backup dengan yang lebih profesional. Betul. Tapi setidaknya kan ini jadi pembelajaran. Semuanya jadi nggak apa-apa. belajar. Nah, ya mungkin ketika ini sudah berjalan bisa lebih besar, kita bisa open recruitment. Ya udah, saya mau yang kita tarikin aja anak-anak alumni yang masih kuliah dan sebagainya. Betul. Ketika ini saya yakin koneksi kita kuat sebenarnya. Iya, koneksi kuat, Mas. Tinggal di misalnya kita kayak kemarin di kegiatan 1 Abad NU kan ada dirijennya tuh. Betul. Yang terkenal siapa tuh namanya tuh? Dirijennya tuh. Nah, itu kan yang bisa mengatur, mengolah musik itu bisa menjadi merdu itu, gitu loh. Ya. Makanya itu harus kita bareng-bareng karena semuanya punya potensi. Mungkin Mas Andika, kalau sekarang kita mau ngobrol panjang lebar, waktunya juga bisa lama. Mungkin closing statement Mas Andika yang ingin Mas Andika berikan kepada seluruh alumni Tubiring dimanapun berada. Saya jujur sangat tertarik ya. Jujur saya nggak bisa sekali ini kita menyerap kemampuan atau resources yang Mas Andika miliki, tetapi mungkin nanti next kita akan komunikasi lagi. Kira-kira closing statement Mas Andika, mohon maaf Mas. Closing statementnya gini, dari saya di dunia ini kita hidup realistis. Gitu. Iya, realistis. Di dunia kita hidup realistis, tapi kita selalu diingatkan ada yang lebih abadi yaitu di akhirat. Betul. Jadi gimana kita mencari keduanya, Mak? Gimana kita mencari keduanya? Saya mengajak para alumni, ya kita coba bangun kekuatan kita buat realistis dan kita jadikan ini sebagai tujuan hidup untuk mencari keberkahan. Betul, Masya Allah. Jadi itu sih. Jadi saya inginnya mari teman-teman alumni juga kita bisa mungkin banyak teman-teman yang berpikiran seperti saya gitu. Iya, betul. Tapi kalau saya bergerak sendiri saya tidak akan bisa. Nggak bisa. Saya butuh teman-teman juga. Betul, organisasi nih Mas Andika. Siap. Oke Mas Andika. Oke. Alumni Tubiring dimanapun berada, alhamdulillah banyak hal yang tadi kita bicarakan Mas Andika. Dan tentunya saya terima kasih sekali Mas Andika. Ini merupakan pencerahan bagi kita semua gitu loh. Nanti harapannya kita ke depan ya, IKPT ini bisa makin maju dan berkembang Mas Andika ya. Saya secara pribadi mendoakan Mas Andika sekeluarga ya, mudah-mudahan sehat selalu dan makin sukses dan kita semua keluarga besar IKPT pun sama, dan mudah-mudahan IKPT bisa menjadi organisasi yang go nasional bahkan go internasional Mas Andika ya. Amin. Oke, terima kasih kepada saudara Tubiring dimanapun berada ya. Saya dan Mas Andika, kita berada di Bintaro ya Mas Andika ya. Kita di Bintaro. Oke, salam ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Kang, ini jadi poskonya juga kalau ada alumni yang mau mau daftar. Siap. bisa di sini. Berkah nih. Sebenarnya possible aja Mbak, ya kita tinggal memulai aja. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang ketika kita memulai jangan pikirkan ini sistem gimana, tapi kita coba manfaatkan yang udah ada.
tinggal kita pikirin bagaimana